Luar biasa tema kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Coach Elin. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Coach Elin. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Selamat pagi. Assalamualaikum buat Salimah yang Masya Allah semakin hari semakin segar menjelang bulan Ramadan. Insya Allah sudah menyiapkan semua hal ya untuk kita bisa sukses di bulan Ramadan, baik ilminya, fikrahnya atau mungkin ruhiyahnya dan juga jasmaninya tentunya. Karena kalau kita sakit maka kita pun tidak bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan ya. Ya, saya mohon dibantu oleh host mungkin ya untuk share slide yang sudah saya kirimkan supaya bisa lebih jelas gitu ya share-nya. Baik Baik, ya, Bu. sambil menunggu muncul ya, baik. Langsung di slide yang Sudah terlihat ke semua ya. slide yang kedua. Eh, Bunda-bunda yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas tentang tetap sehat dan bugar di bulan Ramadan. Kita hari ini akan coba bahas beberapa hal ya terkait dengan tema ini. Yang pertama kita akan coba flashback bagaimana Ramadan yang sebelumnya kita jalani dalam hal makannya gitu ya. Pada saat berbuka ataupun pada saat sahur. Kemudian nanti kita juga akan membahas secara dalil yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Kemudian nanti kita beranjak bagaimana kita mengintip Rasulullah SAW pada saat beliau masih hidup menjalankan puasa di bulan Ramadan dan kita kemudian akan mengupas makanan bergizi saat bulan Ramadan itu pada saat berbuka dan sahur itu seperti apa dan bagaimana mengkombinasikannya dan nanti akan sedikit di-spill makanan yang spesial dalam kondisi yang khusus ya, terutama bagi para lansia yang mungkin mengalami gangguan metabolik seperti mungkin diabetes dan sebagainya. Next. Di slide selanjutnya kita coba sedikit muhasabah mungkin ya. Eh, Slide yang ketiga, di situ kita akan lihat bagaimanakah eh, ketika kita siang hari melaksanakan saum ya, dari mulai subuh fajar sampai matahari tenggelam. Ya, di situ kita akan merasakan ada haus, ada lapar. Dan mungkin kalau secara jasadiah kita merasa lapar, sebenarnya di dalam tubuh kita itu sedang melakukan berbagai macam kegiatan yang luar biasa. Ya, nah tentunya pada saat tubuh kita ini tidak ada konsumsi makanan masuk ke dalam tubuh, maka pada saat itu tubuh kita pun akan melakukan yang namanya penyesuaian. Penyesuaian. Bagaimana menyesuaikan kadar air di dalam tubuhnya, bagaimana menyesuaikan ketersediaan energi di dalam tubuhnya, kemudian juga bagaimana bisa memainten semua uh, energi itu kepada sel-sel yang melakukan kinerja dari mulai pagi sampai siangnya. Nah, tidak jarang di antara kita mungkin ada yang merasa lemes gitu ya, ada yang merasa lapar banget, ada yang kayaknya eh, nggak bertenaga gitu ya di waktu siang hari. Nah, kondisi seperti ini secara manusiawi terkadang memicu ya sebuah kebiasaan
agar semua kebutuhan-kebutuhan yang tadi tertahan itu bisa dipenuhi pada saat berbuka puasa, namun karena di dalam diri kita ada yang namanya nafsu, ya. Nafsu ini terkadang mengajak tubuh kita untuk segera mengkonsumsi makanan-makanan yang terhidang di meja makan. Dari mulai kurma, biasanya kalau di meja makan kita tuh ya, kadang-kadang kita beli kolak atau bikin kolak, ada juga yang bikin es buah gitu ya, atau makanan-makanan lainnya seperti gorengan dan sebagainya. Itu sepertinya pada saat berbuka itu pingin dinikmati semuanya. Jadi gak sabar untuk bisa menghabiskan semuanya itu. Nah, namun kita kembalikan lagi pada esensi saum itu sendiri, ya, di mana saum atau syam ini adalah salah satu eh, kegiatan ibadah yang maknanya adalah menahan. Nah, menahan dari berbagai macam hal. Yang pertama dari lapar, dari haus, kemudian dari syahwat, nafsu, dan panca indera semua kita pun diajak untuk menahan semuanya. Sehingga pertanyaannya adalah sebenarnya gimana sih kita semestinya harus makan di saat berbuka dan saat sahur agar tubuh kita ini tidak tanda petik terzalimi oleh pola hidup kita, dalam hal ini pola makan gitu ya, yang akhirnya sebenarnya memberatkan organ pencernaan kita untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Yuk kita lihat di slide selanjutnya. Kita masuk tentang dalil-dalil ya tentang makan dan minum di dalam Al-Quran. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia untuk kullu ta'ami kana hillal. Jadi kita harus makan makanan yang makan makanan yang halal. Dan perintah uh, atau informasi tentang makanan itu pada awalnya seluruh makanan itu adalah halal. Nah, ada pengecualiannya. Pengecualiannya di surat Al-Maidah ya, bahwa ada 4 jenis ya, yang tidak boleh dimakan karena haram. Yang pertama adalah daging yang bangkai, kemudian darah dan daging yang disembelih dengan tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apalagi tadi sudah daging darah, daging, daging bangkai gitu ya, sama tadi apa yang tidak disebutkan dengan nama Allah. 3 berarti ya. Nah, Mahatifillah, ibu-ibu soleha, bunda-bunda yang hebat, ya. Di sini kita akan coba sedikit kupas ya, beberapa ayat yang terkait dengan hal ini. Di slide selanjutnya kita akan menemukan di surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang terkait dengan makanan adalah pada kalimat wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, wakul itu makan, kemudian washrabu itu minum, wala dan janganlah tusrifu berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Ya. Karena kata Allah, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, bunda-bunda soleha, di sini kita eh, menemukan satu patokan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika umat yang beriman ini makan dan minum, yang digaris bawahi di ayat ini adalah janganlah berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu kategorinya seperti apa?
Di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW memberikan opsi ya kepada kita semua. Opsi pertama adalah makanlah dengan tujuan untuk ibadah sampai makanan itu bisa menegakkan punggung kalian, tulang punggung kalian. Jadi intinya makan itu tujuannya adalah untuk ibadah. Kalau tulang punggung masih bisa tegak, maka makanan itu sudah cukup. Itu yang pertama versi. Tapi kalau dengan demikian kita nggak bisa, masih pengen makan lagi, maka yang kedua batasannya adalah makanlah dengan sepertiga diisi dengan makanan, sepertiga diisi dengan air minum, dan sepertiganya lagi diisi dengan udara. Nah, kalau di dalam eh, kebiasaan kita, pada saat sudah makan, kan kita langsung minum ya. Nah, nanti kita akan bahas apakah boleh habis makan selesai terus langsung minum, apakah sehat gitu ya. Nanti kita akan bahas. Tapi jangan sampai ketika sudah makan itu ada angin keluar dari mulut kita yang eh, sampai kayaknya tuh makanan tuh naik lagi ke atas. Artinya itu apa? Perut kita udah terlalu penuh. Nah, itu yang disebut dengan eh, berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Tusyrifu. Kalau sudah berlebihan seperti itu, dampaknya akan eh, cukup fatal bagi kesehatan kita. Tidak sekali dua kali, mungkin kalau itu dilakukan setiap hari, maka dampaknya akan merugikan tubuh kita. Ya, next Bu. Dan yang selanjutnya dalil yang bisa kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 168. Ya. Di surah Al-Baqarah 168 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semuanya, ya ayuhan nas. Yang disuruh bukan hanya orang-orang Islam, yang disuruh bukan hanya orang-orang yang beriman, tapi yang disuruh adalah manusia. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Di sini menariknya adalah Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh umat manusia. Apakah itu yang beriman ataukah yang tidak beriman? Yang kecil ataukah yang besar? Yang sudah balik ataupun yang belum balik? Laki-laki ataupun perempuan diseru semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk makan. Makan apa? Makan yang sifatnya mimma fil ardi halalan thayyiban. Mimma fil ardi artinya yang tumbuh dari bumi. Yang masuk kategori halalan dan thayyiban. Kalau halal sudah jelas hukumnya dan sudah ada batasan-batasannya, tetapi yang mungkin harus kita perhatikan di sini bagaimana kita bisa makan hal-hal yang sifatnya thayyib, baik dampaknya buat tubuh kita. Thayyib buat satu orang belum tentu thayyib buat yang lainnya. Apalagi kalau ada yang menderita sebuah penyakit, buat orang lain mungkin uh, mengkonsumsi manis-manis itu baik, tetapi buat yang penderita diabetes, mengkonsumsi manis-manis berlebihan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, ya. Dan di sini Allah sandingkan perintah kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ini dengan satu larangan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Khutuwati syaitan di dalam satu seminar internasional yang disampaikan oleh Dr. Jamil Al-Qudsi, beliau mendefinisikan khutuwati syaitan itu, khutuwat itu apa? Jalan-jalannya setan. Ya, wala tattabi'u dan janganlah mengikuti khutuwati syaitan, jalan-jalannya setan. Lebih spesifik, Dr. Jamil Al-Qudsi ini menyoroti bahwa yang disebut dengan khutuwati syaitan ini atau jalan setan di dalam hal makanan ini adalah jenis-jenis makanan yang pada hakikatnya dia itu halal tetapi bisa menimbulkan
terjadinya atau penumpukan benih-benih penyakit di dalam tubuh kita secara tidak kita sadari. Contohnya, gula halal misalnya. Tapi jika kita mengkonsumsi gula yang sifatnya sintetis misalnya ya, atau gula berlebihan, itu masuk kategori kepada khuwati syaitan. Karena berlebih-lebihan itu adalah bagian dari perangainya syaitan. Kemudian kita mengkonsumsi makanan-makanan yang di dalamnya ada unsur pewarnanya, ada unsur perasanya, yang semuanya itu dari unsur-unsur yang sifatnya sintetis. Sintetis itu dibuat ya, nggak alami. Maka di sini yang disoroti adalah kulu mimma fil ardi. Makanlah segala sesuatu yang tumbuh dari bumi. Itu yang lebih sehat atau kalau zaman sekarang disebut dengan real food ya. Kalau misalnya mau apa? Makan daging, antara daging sama sosis kan kategorinya disamakan ya, sama-sama daging. Tapi mana yang lebih baik? Daging ataukah sosis yang sudah di apa namanya diproses secara ultra proses ya. Jadi dari yang tadinya berbentuk daging dicincang-cincang, setelah dicincang itu kemudian direbus ya, setelah direbus di apa namanya dikasih bumbu dan bumbunya itu ada bumbu-bumbu yang sifatnya sintetis juga sampai nanti bentuknya menjadi selongsong pakai selongsong nanti selongsongnya dari uh, usus yang sudah dibersihkan dengan berbagai macam bahan-bahan kimia dan sebagainya. Mana yang lebih baik? Daging yang fresh, yang berasal dari sapi atau kambing yang makanannya langsung dari rumput, ataukah kita lebih baik mengkonsumsi eh, makanan-makanan yang sudah melalui proses yang begitu rumit dan panjang sehingga bentuknya tidak lagi menyerupai bentuk asli. Nah, di dalam penekanannya Dr. Jamil Al-Qudsi, yang seperti ini yang kemudian masuk ke dalam hal-hal yang berhati-hati di dalam tattabi'u khutuwati syaitan. Nah, contoh lagi yang lain misalnya eh, ayam. Kita setiap hari mungkin menghidangkan ayam. Ya. Nah, ayam zaman sekarang itu banyak sekali menerima suntikan hormon-hormon pertumbuhan supaya apa? Supaya ayam itu cepat besar, cepat gemuk. Nah, yang harusnya misalnya dipanen selama eh, 6 bulan misalnya, tapi ketika sudah disuntikan hormon-hormon itu hanya bisa dipercepat menjadi 3 bulan. Nah, dengan percepatan atau namanya apa ya akselerasi dalam hal pendidikan ya, percepatan pertumbuhan itu artinya dipaksa dia untuk besar lebih awal gitu ya. Ini banyak sekali memangkas zat-zat gizi yang harusnya diproduksi oleh ayam itu selama pertumbuhannya itu jadi terpangkas atau tidak tidak ada di dalam uh, daging yang dikonsumsi oleh kita semua. Nah, karena ada proses-proses pertumbuhan yang ter, terpangkas. Itu di dalam disertasinya Dr. Jamil Al-Qusi dikatakan sebagai salah satu uh, al-khutwati syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan bahwa yang disebut dengan makanan yang toyib itu ada yang kullu mimma fil ardi. Ya, Masya Allah. Nah, Ummati fillah, Bunda Soleha semua yang hadir di sini, di slide selanjutnya kita akan melihat ya satu ayat ya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Oh, ini sama ya. Al-Baqarah ayat 168, mohon maaf sama ini. Nah, jadi intinya dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penjagaan kepada kita, rambu-rambu kepada kita untuk hal makan itu benar-benar harus kita jaga. Kenapa?
Karena manusia itu secara anatominya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama manusia itu terdiri dari jasadiah kita atau jasmani. Yang kedua manusia juga terdiri di dalamnya itu ada akal, dan yang paling penting adalah ruh. Ya, adanya ruh atau rohaninya. Nah, untuk makanan-makanan ini adalah makanan yang bisa diberikan kepada jasadiah kita atau jasmani kita. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin jasmani kita rusak, tidak ingin jasmani kita menjadi penuh najis dan kotor dari makanan-makanan yang haram, ya. Karena apa? Karena terkait sehatnya jasmani kita ini terkait dengan kesolihan atau lurusnya hati seseorang atau tingginya keimanan seseorang. Karena saling terkait. Jika kita, jangan kita lah ya, kalau kita insya Allah tidak akan memakan makanan yang haram. Misalnya di antara manusia, ada yang memakan makanan yang haram, maka itu adalah salah satu cara untuk membuat hijab dirinya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hatinya menjadi keras. Dan ketika hati menjadi keras, dia tidak lagi bisa di dijamah dengan hidayah-hidayah yang Allah turunkan. Matanya tertutup, ya, hatinya terhijab sehingga sulit untuk mendapatkan hidayah tersebut. Makanya ketika terkait dengan sesuatu yang haram, Allah Subhanahu wa taala malah justru menyampaikan kepada Rasulnya untuk menjaga umatnya agar tidak terjerembab kepada sesuatu yang sifatnya syubhat. Syubhat itu adalah satu hukum di mana makanan atau minuman itu sifatnya belum jelas kehalalannya. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita di dalam menyiapkan makanan untuk bulan Ramadan ini adalah makanan yang sudah tersertifikasi halal. Minimal itu. Karena kita tidak memungkinkan untuk menganalisis nih makanan ini asalnya dari mana, bagaimana prosesnya. Tapi bagi yang memungkinkan bisa melakukan itu silahkan. Nah, bagi masyarakat umum minimal diberikan satu pencerahan bahwa carilah makanan yang sudah mengandung logo halal, atau kita yakin bahwa yang membuat ini adalah sahabat kita yang sangat menjaga produk-produknya dari unsur-unsur yang halal. Nah, karena sangat penting buat apa? Untuk meningkatkan ketakwaan. Karena kan tadi Bunda Nur juga menyampaikan ada salah satu ayat yang Allah firmankan kepada kita bahwa salah satu tujuan Ramadan itu, ya, salah satu tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan itu adalah untuk mencapai ketakwaan. Dan ketakwaan itu hanya bisa dicapai dengan amal soleh. Dan amal soleh itu harus dilandasi keimanan. Dan keimanan itu diantaranya adalah mengimani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal makan dan minum agar tidak terjerembab kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Sekarang kita ingin tahu dulu. Kalau manfaat secara syar'i, insya Allah sudah paham semua ya bahwa manfaat puasa itu akan memberikan banyak pahala kepada kita, ya. Nah, sekarang dari sisi kesehatan atau dari sisi uh, proses apa yang terjadi di dalam tubuh kita, ternyata puasa ini merupakan sarana kita untuk melakukan detoksifikasi di dalam tubuh. Apa itu detoksifikasi? Detoksifikasi itu adalah membuang racun-racun yang secara tidak sengaja terbentuk atau masuk ke dalam tubuh kita dan itu dibuang. Bagaimana cara membuangnya? Cara membuangnya adalah melalui sebuah proses yang disebut autopagi. Nanti insya Allah saya akan jelaskan apakah itu autopagi. Nah, kemudian manfaat yang kedua adalah ini yang mungkin diharapkan oleh bunda-bunda solehah ya yang usianya sudah 40 ke atas, yang untuk menurunkan berat badan tampaknya agak kesulitan, termasuk saya ini try and error terus gitu ya untuk bisa menurunkan.
Nah, yaitu menurunkan berat badan sekitar 5 sampai 10% kalau puasa pada saat melaksanakan puasa itu benar. Kemudian benar-benar menahan ya. Kemudian apa namanya? eh, Ketika berbuka kita masih masih menerapkan konsep saum itu yaitu menahan ya, agar tidak berlebih-lebihan tadi seperti yang di ayat yang Allah sampaikan pada kita semuanya, dan begitu pula pada saat sahur. Nah, maka insya Allah yaitu dengan metode puasa yang benar dapat menurunkan kurang lebih 5-10% lemak tubuh ya. Nah, dan yang lainnya ini yang mungkin menarik buat kita semua. Dengan saum ini, maka ini adalah sebuah proses atau kesempatan kita untuk meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Di mana kolesterol baik ini, dia fungsinya adalah untuk menekan kolesterol jahat di dalam tubuh kita. Nah, sementara di sisi lain juga menurunkan kolesterol jahat atau LDL di dalam tubuh kita. Karena mereka nanti akan dipakai, ya, akan dibakar, ya, kolesterol atau lemak itu akan dibakar menjadi sumber energi sementara pada siang hari kita tidak makan apa. Kemudian juga bisa meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Bagaimana sistem pencernaan bisa sehat di saat puasa? Bunda, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu dari mulai dikunyah di mulut kita oleh gigi-gigi kita dicampur dengan air liur yang sebenarnya itu adalah enzim, ya. Kemudian ditelan masuk ke dalam lambung. Nah, sejak itulah gitu ya terjadi sebuah proses pencernaan dan membutuhkan waktu 4 jam. Butuh waktu 4 jam untuk dicerna. Sementara setelah dicerna, dia akan didistribusikan kepada seluruh sel di dalam tubuh kita. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya itu terdiri dari sel-sel yang kecil yang itu hanya bisa dimasuki oleh zat yang namanya glukosa untuk masuk ke dalam sel sebagai makanan ya, sebagai sumber energi bagi sel tersebut agar bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Seperti mengangkat tangan, gini itu kan butuh energi. Bagi orang-orang yang lemes nggak mungkin bisa ngangkat tangan. Ya. Untuk berpikir juga butuh energi. Nah, energinya dari mana? Dari makanan yang dicerna, yang membutuhkan waktu 4 jam. Kemudian diserap juga selama 4 jam. 4 tambah 4, 8 jam. Kalau kita hitung-hitung dari mulai sahur, ya sahur, misalnya hitunglah setengah 5 udah mulai saum ya, sampai pukul 6. Berapa jam? Ada sekitar berapa jam pun? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada sekitar Dua 13 jam. tiga belas Ya, dua belas 13 atau 12 jam ya. Kalau di Indonesia kadang-kadang kan ada waktu panjang atau waktu pendek gitu ya. 12 sampai 13 jam puasa. Nah, ketika kita analoginya dengan diri kita deh. Kita udah kerja nih 4 jam ya. Terus udah kerja 4 jam ini produksinya ini harus didistribusikan. Ya, kita jalan-jalan tuh. Ada jalan ke Limo, jalan ke mana lagi ke Sukma Jaya, jalan ke Cipayung gitu kan butuh butuh distribusi ya hasil produksi yang kita lakukan dan itu butuh 4 jam. Habis pulang dari distribusi itu, kira-kira apa yang terjadi pada tubuh kita, Bunda? Pastinya capek. Butuh istirahat nggak, Bun? Butuh lah ya. itu. Istirahat, selonjoran. Nah, selonjorannya itu harus dikasih waktu. Begitu pula dengan pencernaan kita. Organ pencernaan kita udah 8 jam melakukan metabolisme dalam tubuh kita dengan makanan yang masuk ke tubuh kita ini, capek mereka, diberilah haknya untuk istirahat, ya. Nah, istirahatnya persis kurang lebih 4 jam juga ya. Nah, ketika dia diistirahatkan dengan tidak memproses makanan apapun, disinilah terjadinya proses autofagi.
Auto pagi bukan berarti terjadinya di pagi-pagi ya, Bu. Bukan ya. Ini adalah sebuah istilah. Ya, auto pagi itu adalah proses membunuh sel sendiri gitu ya. Nah, pada saat tidak melakukan kegiatan pencernaan itulah autopagi terjadi, yaitu mendetoksifikasi, ya, Eh, mencoba untuk merevitalisasi lagi sel-sel yang sudah rusak di dalam tubuh kita. Nah, bahkan dengan saum ini, gitu ya, Umahatifillah, Bunda yang solihah, bisa meningkatkan fungsi otak. Ya. Orang yang puasa itu justru lebih eh, mungkin potensinya untuk bisa lebih pintar, lebih cerdas atau lebih mudah mendapatkan ide itu lebih lebih memungkinkan. Karena apa? Karena energi yang diberikan oleh tubuh kita itu fokus ke otak. Sementara kalau dikasih makanan, maka energi itu pun terbagi energinya ke otak iya untuk berpikir dan juga ke perut untuk mencerna makanan. Nah, pada saat tidak mencerna makanan, ya, maka oksigen ya, itu akan lebih full ke otak sehingga fungsi otak menjadi lebih lebih optimal dan kemudian bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Masya Allah. Kenapa? Karena pada saat saum itu ya, sel-sel yang buruk-buruk itu nanti akan mengalami apa ya eh, perbaikan. Kalau yang sudah tidak dipakai dia akan dibuang. Ya, akan dibuang. Nanti insya Allah coba. Nah, setelah ini kita coba lihat di proses autopagi di slide selanjutnya. Di proses autopagi ya yang sebenarnya ini adalah proses yang alami diberikan dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada tubuh kita. Ini Masya Allah ya. Yang pertama sebagai latar belakangnya begini Bun. Ketika tubuh manusia itu mendapatkan suplai makanan dari luar ya, yang kita makan, yang kita kunyah ini, ya, kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, di situ diberikan makanan kepada triliunan sel-sel penyusun tubuh. Sel itu kecil, Bun. Sel itu kecil sekali. Sel sel bertemu dengan sel bertemu dengan sel. Contoh contoh sel itu misalnya ya, kulit ini kalau terluka, yang terkelupas adalah sel epidermis atau kulit ari. Itu sel epidermis luar. Nah, sel epidermis luar itu ada jutaan banyaknya. Kalau seluruh tubuh kita pasti banyak sekali selnya. Ya, diangkat robekan aja itu mungkin bisa bisa ratusan sel yang ada di sana gitu ya. Misalnya kegores gitu ya. Nah, sehingga kalau kita bayangkan sel itu kecil sekali ya. Nah, triliunan sel penyusun tubuh manusia ini seiring waktu molekul-molekul sisa-sisa yang terbentuk dari metabolisme sel tersebut, metabolisme itu adalah proses masuknya energi, keluarnya energi gitu ya dari peredaran darah ke dalam sel. Nah, itu biasanya menghasilkan sisa yang namanya disebut dengan sel yang disebut dengan sampah lah ya. Sel sampah. Selnya sudah nggak bisa lagi dipakai oleh tubuh kita atau bisa jadi termasuk sel yang rusak ya. Nah, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ini akan eh, mendapatkan jeda untuk mengembalikan dan mengganti sel-sel yang lama dengan sel-sel yang baru. Nah, sel yang rusak dalam tubuh dapat didaur ulang, ya, di recycle, di reuse lagi, diulang, di apa, recycle, reuse gitu ya. Dan masya Allah ternyata recycle, reuse itu adalah salah satu konsep daur ulang sampah di dalam tubuh kita yang kemudian dipraktekkan di dalam pengelolaan sampah yang ada di sekitar lingkungan kita ya. Nah, sebenarnya itu dari konsepnya dari tubuh kita. Nah, mendaur ulang potongan-potongan sel itu ya, yang tadinya misalnya sel itu sudah tidak utuh, maka didaur ulang kembali ya oleh salah satu organ tubuh kita, organel sel, bukan organ tubuh, organel sel. Jadi di dalam sel itu, Bunda, ada yang namanya dapur, namanya mitokondria. Aduh, ini susah ya bahasanya, nggak apa-apa. Mitokondria ini
nanti dia bertugas untuk bisa menghasilkan energi-energi buat tubuh kita. Nah, di dalam mitokondria itu ada yang namanya lisosom yang membantu terjadinya autofagi ini. Nah, proses mendaur ulang potongan-potongan sel yang rusak menjadi bagian-bagian sel yang baru inilah yang disebut dengan autofagi, ya. Jadi autofagi itu ibarat sistem pembuangan limbah dari dalam sel yang tempat atau tempat sampah yang nanti akan menumpuk, ini pasti akan mengganggu kan. Sel-sel yang rusak itu, sampah-sampah sel yang rusak yang udah nggak dipakai itu pasti akan menumpuk, akan mengganggu keberfungsian sel-sel tersebut sehingga memang harus dibuang. Nah, proses pembuangannya, proses memperbaikinya itu disebut sebagai autofagi. Kalau enggak dibuang, apa yang terjadi? Yang terjadi penumpukan sel-sel yang rusak tersebut bisa berkembang menjadi sel-sel yang merugikan, ya. Contohnya seperti sel-sel tumor, sel-sel kanker, kemudian sel-sel lain yang memang bisa akhirnya menimbulkan tempat untuk perkembangbiakan bakteri, virus dan sebagainya. Kapan terjadinya autofagi? Terjadinya autofagi hanya terjadi pada saat kita berpuasa minimal 8 jam, karena tadi proses perencanaan 8 jam, sampai sekitar 12 atau 13 jam. Konsep ini ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Jepang, ya. Dan ternyata setelah diteliti, jenis puasa apa yang pas untuk terjadinya autofagi adalah jenis puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Ya, Masya Allah. Jadi ketika kita masuki bulan Ramadan ini, kita berharap bahagia karena apa? Karena kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan badan kita menjadi lebih bersih lagi dari berbagai macam pengaruh-pengaruh negatif makanan yang masuk ke tubuh kita. Makanya nanti di ujung Ramadan itu kita diajak untuk masuk kepada kefitrahan, ya, menjadi fitrah kembali. Akhirnya masuklah ke dalam Idul Fitri. Fitrah kembali kita. Secara apa? Secara luar dalam. Ya, ruhnya baru, akalnya juga baru, ya, karena sudah terdidik dengan Al-Quran dan segala macam kegiatan-kegiatan positif. Bahkan jasmaninya pun dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjalankan sel-sel itu, dia bisa uh, kadang memakan selnya sendiri, gitu, membunuh dirinya sendiri, sel tersebut yang rusak itu. Ya. Itu siapa yang memberikan ilham kepada mereka? Selain Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa melakukan itu, yang berkuasa melakukan itu. Masya Allah. Nah, selanjutnya di slide yang selanjutnya. Nah, ini gambarnya, ini yang disebut dengan mitokondria, Bunda. Yang bulatan hijau besar ini mitokondria ada di dalam sel. Setiap sel punya mitokondrianya. Nah, kemudian ada yang kuning kecil itu adalah lisosom. Nah, kita membayangkan, ya, Bunda, di sini autofagi ini dia prosesnya itu nanti ada senyawa autofagos, ya. Nah, ini dia akan menangkap sel-sel yang menelan, ya, menelan sel-sel yang tadi disebut sel yang rusak, sel-sel yang sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian di sini dia dicoba untuk didaur ulang, gitu ya, dibantu oleh lisosom, maka lahirlah sel yang baru. Ya, bagi sel-sel yang memang tidak bisa diperbaharui, dia akan dibuang, bisa melalui urin, bisa melalui keringat, bisa melalui feses. Ya, Insya Allah. Ya, ini kegiatan setiap hari tubuh kita ini seperti ini kalau kita lagi di bulan Ramadan. Bayangkan berapa triliun sel melakukan ini, Masya Allah. Jadi kalau saat kita Ramadan itu kita membayangkan ketika lapar misalnya, Bun, ya, lapar itu kita ingat ini adalah sedang proses autofagi.
insya Allah sangat manfaat buat membersihkan tubuh kita. Jadi tidak ada lagi keluhan ketika kita haus, lapar gitu ya. Insya Allah memberikan keberkahan tersendiri kepada tubuh kita. Next, Bunda. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di sini memberikan panduan bagaimanakah caranya kita berbuka puasa. Bahkan di dalam sebuah hadis diberikan menunya. Menunya, ya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW biasanya berbuka dengan rutop. Rutop itu adalah kurma. Ya, rutop itu adalah kurma muda ya, kurma yang masih muda, yang masih basah. Jadi belum dijemur, belum di mungkin ada sebagian yang mengalami fermentasi gitu ya kurmanya. Jadi memang baru dipetik sudah mulai setengah mateng gitu kan. Kemudian diperam sebentar, itu lebih basah. Nah, beliau selalu berbuka dengan rutop sebelum menunaikan sholat. Maksudnya sholat maghrib ya. Jika tidak ada rutop, maka beliau berbuka dengan tamar. Tamar itu adalah kurma kering yang biasa kita beli di pasar, yang di kilo gitu ya. Kalau rutop biasanya harus membeli dalam bentuk box dan dari freezer ya, dari freezer atau ya sudah dibekukan biasanya. Nah, dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Saya sempat bertanya-tanya dalam hati, kenapa ya mesti kurma? Kenapa ya kalau misalnya tidak ada kurma, kok air bisa menggantikan? Masya Allah. Ternyata setelah diteliti, Bunda, di slide selanjutnya, kita akan memahami bahwa sebenarnya air itu, di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasai, beliau menyampaikan bahwa barang siapa yang tidak menemukan kurma untuk berbuka puasa, maka berbukalah dengan air, karena air itu suci. Ya, air itu suci, bersih. Sementara tubuh kita pada saat puasa, terutama di waktu pagi, ya, itu sedang mengalami detoksifikasi. Nah, detoksifikasi berlanjut sampai ke siang karena tidak ada makanan yang dicerna selain makanan yang tadi subuh, yang pada saat sahur, berlanjut lebih 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 panjang lagi detoksifikasinya. Dan itu air bening yang kita minum itu, apalagi kalau air itu hangat, maka dia bisa membantu detoksifikasi menjadi lebih baik lagi. Bahkan air ludah orang puasa yang diencerkan dengan air bening ini, kan jadi lebih encer ya, itu akan memudahkan fungsi lambung dan usus ketika mencerna dan menyerap zat gizi. Masya Allah. Nah, jadi Bunda, ini juga berlaku bagi sehari-hari kita. Ketika kita bangun tidur, jangan langsung gosok gigi. Karena air ludahnya orang yang baru bangun tidur itu sama seperti orang yang lagi puasa. Kan gak makan apa-apa ya. Nah, itu eh, ketika bangun itu minumlah seteguk atau 3 teguk gitu ya, tapi tidak perlu banyak-banyak, nggak usah langsung 1 gelas gluk 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 gitu, tidak. Ya seteguk, 2 teguk atau 3 teguk lebih baik gitu ya. Air untuk mengencerkan air ludah kita dan bisa menyiapkan lambung serta usus itu untuk mencerna zat-zat gizi yang mungkin nanti akan kita makan saat sarapan. Itu kalau sehari-hari. Nah, kalau di puasa berarti pada saat berbuka puasa. Lalu kenapa kurma yang dipilih oleh Rasulullah SAW? Nah, kurma ini memiliki komposisi karbohidrat yang cukup ideal untuk sebuah tubuh ya, yang telah mengistirahatkan seluruh organnya di dalam mencerna makanan. Nah, karena kan ibaratnya kita baru bangun tidur ya. Jadi tadi organ pencernaan kita disuruh istirahat ya setelah mencerna 8 jam, disuruh istirahat tuh. Kalau ibaratnya tuh mereka bisa jadi mungkin istirahat ini cooling down gitu ya. Mungkin mungkin kalau kalau di kita habis tidur. Nah, habis tidur kira-kira Bunda habis tidur disuruh lari, apa yang terjadi?
pasti akan kehilangan keseimbangan, mungkin akan terjatuh, tersandung gitu ya, karena balik bangun, bangun tidur langsung langsung suruh lari. Kaget juga badan kita. Nah, begitu pula dengan tubuh kita. Ketika kita berbuka puasa, langsung dihajar dengan makanan yang mengandung banyak gizi makro seperti protein, lemak, gorengan ya atau mungkin makanan-makanan yang lain itu akan bekerja sangat berat. Kenapa? Karena jenis karbohidratnya berbeda. Kalau di kurma itu jenisnya adalah monosakarida. Monosakarida itu mono itu satu. Jadi ketika kurma dikunyah masuk ke dalam tubuh kita itu langsung dipakai, nggak masuk ke dalam pencernaan, tidak terlalu memberatkan pencernaan maksudnya ya, tidak terlalu memberatkan pencernaan yang ada di dalam tubuh kita sehingga bisa langsung dipakai. Sementara manis-manis yang lain seperti yang berasal dari gula ya atau mungkin dari makanan-makanan manis yang lain yang diolah gitu ya, yang di situ digabungkan dengan terigu, ada yang digabungkan dengan beras, ada yang digabungkan dengan makanan-makanan yang lain atau disebut dengan makanan takjilan gitu ya. Nah, itu mengandung multisakarida. Artinya multisakarida itu rantai sakaridanya lebih kompleks, lebih banyak. Sehingga alat-alat pencernaan kita harus tugasnya adalah mencacah dulu tuh yang multisakarida itu menjadi monosakarida. Dan pencernaan kita artinya disuruh langsung bekerja keras untuk mencerna makanan itu. Masya Allah. Inilah apa hikmah di balik sunnah Rasulullah SAW yang tentunya memberikan banyak sekali kemudahan dan kemaslahatan bagi kita semuanya. Jadi yang belum suka kurma sebaiknya cepat-cepat menyukai karena ini adalah makanan yang ramah ketika berbuka puasa. Ketika tidak ada kurma, kita makan air. Habis itu, apakah bisa langsung gorengan? Ahsannya adalah kembali lagi kepada hadis. Ya, kepada hadis yang di sebelum tadi. Bahwa ketika Rasulullah habis makan kurma, beliau langsung sholat. Jadi sholat dulu. Nah, kenapa begitu? Karena kurma yang kita makan itu, Bunda, itu akan membantu beberapa organ pencernaan untuk menyiapkan dirinya, mengeluarkan enzim-enzim pencernaan, ya, menyiapkan, memanaskan dulu ibaratnya itu eh, kalau panci itu ya, kan sebelum kita masukin rebusan-rebusan itu disuruh mendidih dulu ya Bu ya, kalau mau masak itu. Nah, begitu pula dengan organ tubuh kita. Organ tubuh kita itu yang disebut dengan panci itu diantaranya adalah kayak lambung, ya. Di situ terus ada liver, liver itu hati ya. Terus ada juga yang namanya limpa. Nah, itu adalah panci-panci yang harus dipanaskan sebelum kita melakukan eh, pencernaan makanan yang berat-berat. Sehingga kasih waktu. Ya wes, pakai kurma dulu ya nih energinya. Panasin dulu ya. Nah, kasih waktunya itu adalah dengan kita seling melaksanakan ibadah sholat maghrib. Itu lebih lebih yunah gitu, Masya Allah. Jadi pada saat sholat maghrib itu kita akan mendengarkan berbagai macam irama-irama perut. Masya Allah. Yang sebenarnya dari irama-irama perut yang keluar itu memanggil nilai-nilai kesabaran kita ketika kita harus menahan lapar. Memanggil juga nilai-nilai ubudiyah kita. Karena kita diingatkan, tubuhmu lapar, ruhiyahmu juga mungkin lapar. Dan dengan adanya rasa lapar ini, harapannya ruhiyah kita pun bisa terbangun kesadaran bahwa ini saatnya kamu meningkatkan kualitas ruhiyah kamu dengan merasakan lapar, ada rasa empati yang tumbuh di dalamnya, menyayangi saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan dan sebagainya. Ya. Masya Allah. Nah, prosesi pada saat buka puasa itu sebenarnya cukup begitu dulu aja dan diselingi dengan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib,
Maka konsepnya adalah yang selanjutnya, di slide selanjutnya. Bahwa Rasulullah SAW memberikan sebuah patokan atau panduan kepada kita agar makanlah sebelum lapar. Kalau di dalam saum kan maksudnya eh, pada saat waktunya ya. Nah, kemudian berhenti sebelum kenyang. Ini yang disoroti pada saat bersaum itu berhentilah sebelum kenyang. Ya, konsepnya tadi sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga untuk bernafas. Kenapa jangan sampai kekenyangan? Nah, secara ilmu medisnya atau ilmu gizi dan kesehatan, perut yang kenyang itu berpotensi membebani fungsi lambung, ya. Eh, Sehingga kalau ibaratnya Bu, Bunda masukin cairan ke dalam plastik. Plastiknya ukuran ukuran setengah kilo misalnya ya, dimasukin air berlebihan melebihi ukuran setengah kilo, kemudian dipaksa untuk diikat kayak balon gitu ya. Nah, potensi untuk bocor nggak? Karena regangan yang begitu kencang. Begitu pula dengan lambung kita. Lambung kita bisa meregang. Dan akhirnya dinding-dinding lambungnya bisa terrobek. Baik itu robekan ringan maupun robekan yang besar gitu ya. Nah, ketika itulah muncul yang namanya penyakit yang dibilang penyakit mah, tapi sebenarnya penyakit mah itu juga harus didiagnosa, gak, gak sama. Jadi ada iritasi lambung, itu yang disebut dengan robekan-robekan dinding lambung yang mengalami iritasi. Ada kembung gitu ya. Ada juga GERD, ya itu beda-beda ya. Nah, beda-beda kembung mual tuh beda. eh, Tapi semua orang kadang-kadang kalau udah masalah lambung itu mah gitu. Padahal sebenarnya belum tentu ya. Nah, ketika dinding lambung itu terobek ya, maka dia akan merasakan perih. Nah, apalagi ketika lambung itu kosong ya, sementara dindingnya robek, yang ada di dalam lambung itu kan HCl, Bunda. HCl itu tuh Bun kalau ditetesin ya ke 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 kulit kita bisa bolong ya, ke plastik bisa bolong. Itu saking saking asamnya HCl. Nah, HCl di dalam lambung ini fungsinya untuk apa? Membunuh kuman-kuman yang masuk, yang merugikan dibunuh di situ ya. Dan eh, Masya Allahnya gitu ya, lambung itu diseliputi dengan sesuatu yang memang tahan dengan keasaman. Tetapi kalau pola makan kita selalu mengenyangkan sekenyang-kenyangnya sampai gitu kan ibaratnya ya. Nah, ini membahayakan, bisa eh, berakibat teririsnya atau tergoresnya dinding lambung kita dan akhirnya menimbulkan masalah yang lebih berat lagi. Next ya. Jadi kita kembali lagi ya bahwa makan itu harus sesuai dengan porsi, jangan berlebihan. Nah, pada saat berbuka, selain Rasulullah mengkonsumsi kurma dan air, ya, maka Rasulullah pun mengkonsumsi berbagai makanan yang lain. Biasanya Rasulullah lebih banyak memakan yang banyak seratnya, buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, di sini disebutkan di beberapa ayat ya, ada disebut anggur ya, ada kemudian buah tin, ada delima, zaitun. Nah, semangka ini Bunda, Masya Allah ya, semangka yang eh, besar itu manfaatnya luar biasa. Rasulullah itu selalu mengkombinasikan makan semangka dengan kurma dalam waktu yang bersamaan. Kurma, semangka, blend. Dan Masya Allah, ada satu kisah ketika Bunda Aisyah radhiallahu anha beliau menikah dengan Rasulullah saat itu kan masih remaja ya. Eh, Menurut informasi sebuah hadis disebutkan bahwa Bunda Aisyah itu badannya itu kurus kering pada saat itu. Ibundanya ketika menjelang pernikahan ini berusaha agar em, tubuh Bunda Aisyah ini tidak kurus kering lagi. Akhirnya dimasakkanlah berbagai macam
jenis masakan yang yang bergizi lah ibaratnya. Tapi ternyata tidak bisa mengubah dengan cepat. Ya. Nah, ketika sudah menikah dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu punya kebiasaan memakan kurma dan semangka dalam waktu yang bersamaan. Dan Bunda Aisyah kemudian mengikutinya ketika beberapa waktu berselang, beliau bersilaturahim kepada ibundanya. Ketika bertemu, ibundanya kaget. Kamu bisa bagus tubuhnya, berisi gitu ya. Apa yang kamu makan? Ternyata dia mengatakan aku mengikuti pola makan Rasulullah, yaitu dengan makan semangka dan kurma. Masya Allah. Ya, ini luar biasa manfaat dan semangka ini. Bisa menggantikan makanan-makanan yang lain gitu ya. Kemudian beliau kalau makan sayur-sayuran, beliau juga mengkonsumsi labu kuning ya, jamur dan sebagainya. Dan proteinnya beliau lebih banyak mengkonsumsi daging dan susu, baik itu daging unta, daging kambing ya. Uh, Allah alam di sana ada daging sapi ya, ada mungkin ya daging sapi dan susu. Ya. Susu itu masuk protein hewani ya Bunda, bukan penyempurna makanan. Kalau dulu ada slogan 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi jangan paksakan minum susu sebagai penyempurna. Karena susu itu adalah sekarang dikategorikan sebagai salah satu protein hewani. Dan jangan, kalau bisa sih kepada anak-anak balita sebaiknya berikanlah susu yang natural dari ASI. Ya. Dari ASI, gunanya bisa memerah ASI untuk ditaruh di gelas dan sebagainya, itu lebih lebih sehat dibandingkan dengan susu formula. Kemudian untuk karbohidratnya Rasulullah lebih mengutamakan yang produknya berasal dari gandum. Ya. Baik itu gandum asli dibikin bubur, ya. Kemudian bisa juga beliau memakan roti gandum. Kemudian kadang-kadang lauknya itu kalau tidak ada lauk sama sekali, beliau menemukan cuka, maka cuka dijadikan lauk. Ya, Masya Allah. Dan manfaat cuka ini luar biasa, Bunda. Ketika makanan itu ditambahkan dengan cuka, yang karbohidrat itu akan menjadi lebih sempurna, karbohidratnya, proteinnya juga akan menjadi lebih sempurna. Begitu pula dengan makanan-makanan yang dicampurkan dengan cuka. Ada sebuah fermentasi yang terjadi di situ, gitu ya, yang itu menjadikan makanan itu menjadi prebiotik dan probiotik yang sangat bermanfaat buat tubuh kita. Nah, beliau juga meminum madu, ya. Bahkan dalam hal madu ini Rasulullah SAW itu seakan-akan tuh hampir setiap hari ya beliau meminum madu ini. Ya. Setiap pagi sebelum mengkonsumsi yang lain-lainnya, ketika beliau tidak puasa, beliau itu selalu mendahulukan minum air madu. Jadi madunya diencerkan dengan air, diaduk gitu ya, kemudian diminum sebelum mengkonsumsi apapun. Nah, fungsinya untuk apa? Ternyata madu yang dikonsumsi di pagi hari itu adalah salah satu cara Rasulullah SAW untuk menangkal racun-racun yang akan datang dari berbagai macam makanan yang beliau konsumsi di siang harinya. Masya Allah. Dan sarapannya beliau itu, kalau sarapannya beliau setelah madu di waktu pagi, kemudian selang berapa jam beliau melakukan sarapan dan sarapannya 7 butir kurma. Dan tidak makan lagi sampai menjelang siang menjelang sore. Insya Allah. Ini saya temukan salah satu sumbernya itu dari buku Zadul Ma'ad, ya, terbitan Al-Kautsar dan kitab cara makannya Rasulullah, ya, yang Masya Allah kalau kita lebih kaji lagi luar biasa. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk pola makan yang sehat. Next di slide selanjutnya. Nah, bagaimana dengan sahurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersahur itu mengutamakan memperbanyak konsumsi makanan yang tinggi serat. Kenapa? Ya, apa sih yang tinggi serat itu? Di antaranya buah dan sayur. Ya. Dan
saya menganjurkan perbanyaklah serat dari sayuran, ya, perbanyak serat dari sayuran. Jadi kalau di dalam proses metabolisme tubuh kita, ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung serat, serat itu akan dicerna ya di dalam lambung kita, dan setelah tercerna dengan baik, serat ini akan berubah menjadi gel. Udah kalau bikin gel untuk puding gitu kan, itu bisa kebayang ya bentuknya ya. Nah, bayangkan itu ada di perut kita dan bertahan lama. Sehingga ketika kita mengkonsumsi serat di waktu sahur, rasa lapar akan tertahan, tidak akan muncul di waktu awal-awal pagi gitu ya harapannya. Tapi bisa munculnya ya udah pertengahan siang menjelang sore, sehingga menahannya tidak terlalu berat. Ya. Dan buah juga ada seratnya, tetapi di buah ini ada beberapa unsur yang mengandung eh, sukrosa ya. Sukrosa itu semacam gula yang tentunya akan menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Nah, tetapi mengkonsumsi buah terlalu berlebihan juga tidak dibenarkan karena akan membebani kerja lever hati kita. Yang bukan kolbun tapi hati, lever yang di sebelah kanan perut kita itu. Kalau lambung lebih ke kiri, nah sebelah kanannya itu adalah lever. Nah, lever itu adalah bertugas untuk apa? Memecah-mecah gula yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi monosakarida yang rantainya menjadi cuma satu, ya, sehingga bisa langsung diserap oleh tubuh. Nah, proses itu terjadi di dalam hati. Kalau bayangkan kalau terlalu banyak gula masuk ke dalam tubuh kita, maka hati kita akan terus diforsir untuk bisa memecah gula-gula tersebut. Ya, jadi konsumsi makanan tinggi serat ini sangat baik ketika ada di menu buka sahur, apa sahur kita. Kemudian jangan lupa air bening. Air bening. Air hangat lebih baik. Dan air bening ini kan sifatnya dingin ya Bunda. Ya, itu bisa menurunkan asam lambung dan bisa melarutkan kotoran di dalam tubuh kita. Ingat, tubuh kita ini terdiri dari sel-sel dan setiap sel itu mengeluarkan hasil sisa metabolisme yang disebut dengan sampah, sel sampah, yang itu bisa jadi kita bisa rilis salah satunya dengan autofagi atau dengan air yang kemudian dibuang melalui keringat ataupun air seni dan tinja ya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW di waktu sahur tidak pernah melakukan tidur. Mengapa? Subhanallah, itu kan godaan sekali Bunda kalau habis sahur itu ngantuk. Kenapa ngantuk? Tergantung jenis makanan yang dikonsumsi. Kalau terlalu berlebih karbohidrat di dalam makanan kita, karbohidrat yang padat ya, potensi ngantuk akan lebih besar. Ya, di sini dianjurkan juga untuk menambahkan protein yang tinggi serat. Ya, protein yang tinggi serat bisa diwakili dengan daging, ya bisa daging ayam, bisa daging sapi gitu ya. Nah, namun kenapa tidak saya munculkan di sini, ada beberapa uh, pendapat para ulama terdahulu, ya ulama salaf, lebih mengedepankan bahwa di pagi hari itu adalah waktunya detoksifikasi, sehingga senantiasa mempermudah tubuh kita dengan mengkonsumsi banyak-banyak sayuran yang mengandung serat. Nah, supaya tidak memberatkan tubuh kita di dalam melaksanakan detoksifikasi. Proses detoksifikasi itu sangat berat buat tubuh kita. Ketika kita tambahkan dengan makanan yang memberatkan, maka akan membebani tubuh kita. Tetapi bagi sebagian orang yang misalnya membutuhkan, misalnya memang dia sedang dalam recovery gitu ya, memang nggak, silahkan untuk ditambahkan dengan jenis-jenis protein. Bahkan Rasulullah di waktu sahur pun makan kurma, ya, tapi kurmanya kurma tamr, ya, kurma yang kering. Kalau pada saat berbuka tadi adalah kurma rutop, kalau pada saat sahur adalah kurma tamr.
Insya Allah. Nah, lanjut. Lalu bagaimana dengan kebutuhan air minum yang kita butuhkan? Sementara kan kita siang hari itu tidak bisa minum ya, Bunda. Nah, sementara ketika puasa ini kan namanya penguapan tubuh kita ini akan terus berjalan ya. Menguap air-air makanya akan terasa menjadi lemas. Kenapa? Karena banyaknya air yang menguap. Apalagi kinerja kita misalnya di AC terus gitu ya, itu penguapan lebih tinggi. Terus di apa namanya? Di terik matahari penguapan juga tinggi. Nah, oleh karena itu akan cepat lemah, leles ya, atau lemas gitu ya. Nah, dalam hal ini, Mahathirillah, Bunda yang dirahmati Allah, kita perlu menakar ya kira-kira kebutuhan kita berapa. Nah, di sini sudah saya tampilkan berdasarkan berat badan dan takaran air minumnya. Misalnya, bagi yang berat badannya 70 kilogram, kebutuhan airnya kurang lebih 2,9. Ini ada rumusnya, Bunda, tapi agak agak ribet rumusnya. Jadi saya tampilkan hasil instannya aja ya. Yang berat badannya 45 kilogram 1,9 liter atau mungkin 2 liter lah. Nah, ini tolong dijaga. Dijaganya gimana? Bagi ya waktu-waktu minum kita itu pada saat berbuka sampai di saatnya sahur ya. Maka kita coba takar ya minuman kita. Dan kalau bisa ketika kita lagi aktivitas diselingi dengan minum. Nah, yang penting ketika minum itu adalah tata cara minumnya, Bunda. Ini peringatan di sebelah kiri ya, bahwa jangan sampai overhidrasi ya. Karena nanti akan mengakibatkan ketidakseimbangan elektrolit di dalam tubuh kita dan akhirnya mengakibatkan penyakit yang namanya hipo, hiponatremia. Ya, hipotremia itu nanti lemas, mual, pusing gitu ya. Nah, jadi tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh kekurangan. Gimana cara deteksinya? Nah, deteksinya kita deteksi melalui urin ya. Kalau urinnya pada saat buang air itu kuning bening itu insya Allah sudah mencukupi. Tapi kalau udah sama dengan warna air, nah itu hati-hati udah limit over berhidrasi. Ya, jadi jangan terlalu sama banget dengan air warnanya ya. Jadi harus ada rada-rada kuningan. Kenapa kuning? Karena ada sampah-sampah yang disebut dengan sampah-sampah bilirubin hasil apa namanya metabolisme atau kerja dari hati kan bercampur dengan empedu ya. Empedu itu kan warna cairan hijau pekat. Nah, terus nanti hasilnya dibuang melalui feses dan melalui urin. Nah, warna feses bisa warna kuning, warna urin juga warna kuning adalah sisa dari sekresi dari si hati. Nah, selanjutnya, nah kita ingin mempelajari nih bagaimana sih caranya minum. Bunda, bukan saya ngajarin yang terlalu detail ya, tetapi ini saya ingin memberikan hikmah dan keutamaan di dalam hal minum. Dan ini ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Nah, di sana disampaikan bahwa Rasulullah SAW kalau minum itu uh, melakukan 3 nafas, tapi tidak di dalam bejana. Jadi contohnya tuh kalau kita punya botol ya, ya misalnya ini ya botol ya. Nah, botol ini uh, ketika kita minum atau dari gelas ya, dari gelas minum, ucapkan bismillah dulu kan Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum 1 teguk. Lepaskan gelasnya, kemudian kita bernafas. Nah, Ustadz saya ketika saya belajar fikih itu mengajarkan bahwa setiap tegukan itu usahakan ada bismillahnya. Dan setelah lepas dari nafas itu ucapkan alhamdulillah. Jadi seperti ini. Bismillah. Peluk. Alhamdulillah. Kemudian yang tegukan kedua bismillah. Peluk. Lepaskan. Alhamdulillah. Yang ketiga, bismillah lagi. Peluk. Lepaskan. Alhamdulillah. Apa hikmahnya? Setiap makanan
yang di dalamnya ada nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan, maka itu akan mendapatkan keberkahan. Dan dari minum yang cuma 3 teguk ini bisa mengentaskan kehausan kita dengan efektif, ya, dan juga memberikan keberkahan. Berkah itu, masya Allah, Bunda, berkah itu melebihi dari apa yang kita bayangkan. Keberkahan dari Allah itu, subhanallah, pasti besar sekali akan kita rasakan manfaatnya. Bisa keberkahan itu dalam bentuk sehatnya tubuh kita, bisa juga berkah itu dari segi hilangnya haus kita, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita mengikuti tata cara minumnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa begitu? Wahatifillah yang dirahmati Allah. Ketika minum, tubuh kita ini kan panas, apalagi ketika kita berpuasa, badan kita tuh panas, ya, menimbulkan panas karena kan nggak ada pendinginnya ya, dan salah satu pendinginnya itu adalah air minum. Nah, ketika tubuh kita lagi panas-panasnya, kita bayangkan kalau kita lagi masak, sudah kompor dinyalakan, kita taruh wajan tanpa apa-apa, lalu kita langsung gerojokin tuh air. Maka yang terjadi apa? Langsung dia menguap, bahkan mercik gitu ya airnya itu. Karena apa? Ada panas ketemu dingin itu kan langsung bertemu akan menimbulkan uap. Nah, ketika uap di dalam tubuh kita itu menguap, sementara dalam tubuh kita itu ada uap-uap yang mengandung racun, ketika kita minumnya langsung 1 teguk dengan gluk 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 tanpa nafas, maka potensi uap yang ada di dalam tubuh kita ini yang tadinya harus keluar, itu tertimpa dengan air minum yang kita minum secara 1 teguk tersebut, akhirnya gas dan air bersatu, yang tadinya gas racun ini harusnya keluar, bersatu di air, kita minum lagi. Dan itu bisa mengendap di dalam tubuh kita yang menimbulkan banyak sekali gangguan-gangguan yang akhirnya apa ya, ke sel-sel tubuh itu akhirnya terserap lagi gitu ya. Padahal tadi ada zat-zat toksis yang harus kita buang dari tubuh kita. Masya Allah. Ya. Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian minum, maka janganlah bernafas dalam bejana. Akan tetapi hendaklah ia menjauhkan bejana dari mulutnya. Begitu pula ketika kita makan makanan yang panas, jangan ditiup. Karena yang kita keluarkan dari mulut kita adalah gas CO2. Gas CO2 itu adalah gas berbahaya yang harus dibuang. Ya, harus dibuang dari tubuh kita karena bisa mengakibatkan keracunan. Ya. Nah, gas CO2 ini nanti akan ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan, diubah menjadi oksigen. Nah, dari tumbuh-tumbuhan keluarkan oksigen, oksigen diserap lagi sama kita, masya Allah. Ya. Terjadi siklus antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan menimbulkan apa namanya keuntungan dua belah pihak. Makanya di rumah-rumah Bunda harapannya ada pohon-pohonan ya, supaya bisa memproduksi oksigen, baik di pot atau mungkin di tanah yang ada luas, semoga ditanamin yang bisa memproduksi oksigen di rumah. Nah, selanjutnya adalah eh, nah, ini masuk ke tema menu makan, menu spesial untuk kondisi khusus ya. Jadi mungkin di antara eh, kita ada yang memasuki usia lanjut, kemudian mengalami diabetes. Bagaimana? Padahal kan tadi kurma itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, di sini ada beberapa penelitian atau mungkin pembahasan dari para ahli medis ya yang menyampaikan bahwa bagi penderita diabetes yang harus diperhatikan, yang pertama adalah eh, kontrol dulu gula darahnya. Kalau gula darah sedang tinggi, sebaiknya ditunda untuk mengkonsumsi kurma. Maka kembali lagi ke sunnah Rasulullah. Kalau tidak ada kurma ini bukan berarti eh, benar-benar nggak ada, tapi bisa jadi memang tidak boleh makan kurma gitu ya. Maka diganti dengan air. Nah, setelah minum air dan cukup minum, jangan terlalu banyak juga, pakai rumus tadi minumnya.
3 teguk, pakai basmalah dan hamdalah. Masya Allah. Semoga keberkahan yang Allah berikan lebih dari kalimat yang kita ucapkan. Nah, setelah itu baru sholat maghrib. Nah, biarkan tubuh kita ini dibersihkan dulu atau disiapkan dulu ya organ pencernaannya. Nah, sebenarnya kurma untuk penderita diabetes ini masih diperbolehkan ya, sekitar 2 buah per hari, dua butir ya, 2 buah ya, 2 buah per hari. Dan dikonsumsinya itu ada triknya Bunda. Triknya itu yang paling bawahnya. Jadi dari butir pertama itu dikasih jeda. Ya, jedanya 60 menit. Beri jarak 60 menit antara satu butir dengan butir yang lain. Ya, jadi kalau misalnya nih Bunda buka puasa cukup satu butir, terus minumnya dengan metode tadi 3 tegukan. Nah, terus abis itu langsung sholat dulu. Sholat bisa setengah jam karena ya dari mulai wudhu, sholat, terus begitu kena, jalan kaki gitu kan, kurang lebih setengah jam. Di ini tuh jangan langsung makan kurma lagi. Biarkan 60 menit lah kurang lebih ya. 50 sampai 60 menit. Nanti baru makan lagi satu kurma kalau masih pingin. Tapi kalau misalnya pun hanya satu buah atau satu butir itu juga tidak apa-apa ya. Bisa langsung mengkonsumsi makanan yang lain yang ramah untuk penderita diabetes. Nah, anjurannya adalah ketika kita makan besar di waktu berbuka puasa, gunakanlah karbohidrat yang kalorinya rendah. Kalau beras putih itu adalah kalorinya tinggi. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi serat-seratnya. Kemudian seratnya itu ada di kulit ari beras ya, Bunda. Karena kulit ari beras putih ini biasanya sudah terkikis di saat masuk ke mesin penggiling ya, yang akhirnya menjadi dedak atau kalau dalam bahasa Sunda huut. Ada yang ngerti nggak huut? Huut itu adalah apa ya, kalau orang Jawa namanya dedek ya. Itu dipakai untuk ini apa namanya? Pakan ayam. Nah, jadi ayamnya yang sehat ya, ayam-ayam kampung itu sehat karena makanannya dari dedak beras ya, hasil kikisan kulit ari beras putih. Maka anjurannya kalau mau pakai beras, pakailah beras merah yang masih ada seratnya. Kemudian bisa juga dengan beras yang memang ditumbuk ya, yang kulit arinya masih melekat di situ. Biasanya warnanya agak-agak butek ya. Atau bisa diganti dengan yang lain. Kalau misalnya pada saat buka puasa ada menu ubi misalnya ya, maka ubi itu bisa menjadi pengganti nasi. Ubi makan 200 gram misalnya. Itu sudah satu piring nasi. Jadi jangan pakai nasi lagi gitu ya. Insya Allah. Jadi pengganti itu bisa pakai ubi, bisa pakai singkong, bisa pakai talas kalau di Bogor, atau bisa pakai kentang. Nah, kalau pakai kentang, ada baiknya kulitnya pun dikonsumsi. Kenapa? Karena di kulitnya itulah banyak seratnya. Kulitnya itulah yang kemudian bisa menurunkan kalori. Dan kentangnya sebaiknya dikukus atau direbus. Jangan digoreng. Karena apa? Kalau digoreng menambah kalori. Ya. Nah, ini sedikit tips ya untuk penderita diabetes jika ingin mengkonsumsi kurma. Insya Allah kurma ini bisa mengurangi laju penyerapan gula ke dalam darah, kemudian mencegah resistensi insulin. Ya, Insya Allah. Nah, bagaimana misalnya kalau ada yang menderita asam urat? Nah, next, Bu. Ketika mengalami asam urat yang tinggi, asam urat itu sebenarnya bermanfaat buat tubuh kita, Bunda. Dia itu bisa mempercepat apa namanya proses pengeluaran energi yang bisa dipakai oleh tubuh kita nih asam urat ini. Tapi kalau asam urat ini kemudian dia tidak bisa keluar dari tubuh kita, ya,
kan dari asam urat yang dipakai itu nanti ada sisanya, ya, namanya itu urin. Nah, urin ini adalah semacam eh, zat ya atau senyawa yang dia itu eh, harusnya dibuang, kelebihannya itu dibuang melalui urin atau bisa juga dengan keringat, ya, juga bisa ya lebih ini ya di urin ya. Nah, ketika misalnya tubuh kita metabolismenya itu sulit untuk bisa mengeluarkan urin dari tubuh karena ada gangguan metabolisme, misalnya ginjalnya yang terhambat, proses penyaringannya ada masalah, gitu ya. Nah, ini akhirnya mengakibatkan purin-purin itu mengendap. Mengendapnya biasanya di kaki atau di tangan, terutama pada bagian sendi-sendi. Makanya salah satu penyakit yang mengakibatkan sakit sendi-sendi itu kadang-kadang suka didefinisikan itu rematik, tapi belum tentu. Ya, belum tentu rematik sebenarnya. Rasanya asam urat itu ketika menderita panas, terus sakit gitu ya di sendi-sendinya itu kaku. Ya. Maka untuk mengkonsumsi makanan ketika berbuka dan sahurnya ini ada beberapa jenis makanan yang aman untuk dikonsumsi bagi penderita asam urat. Ya, boleh makan terong, tomat, kemudian brokoli boleh, kentang, toge, ubi jalar. Ini bahkan ubi jalar dan wortel ini bisa membantu menurunkan urin, ya. Kemudian ada labu labu kuning, labu siam, kacang panjang dan buncis. Nah, ini sebenarnya ada yang dikasih warna kuning oleh saya. Kacang-kacangan, bayam dan jamur. Walaupun ini aman buat penderita asam urat, tetapi dibatasi, ya, dibatasi karena ada beberapa jenis kacang-kacangan yang menjadi pencetus gitu ya. Kebanyakan makan kacang tanah itu kalau bapak saya almarhum dia langsung eh, sakit karena memang di dalam tubuhnya sudah mulai banyak ini ya, banyak penumpukan purin-purin ya. Biasanya banyak terjadi pada laki-laki, walaupun ada yang terjadi pada wanita, biasanya terjadi pada saat dia sudah mengalami menopause, ya. Nah, demikian Bunda yang bisa saya share tentang beberapa hal terkait dengan eh, Ramadan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bekalan bagi kita untuk mengatur menu apa yang kira-kiranya bisa kita konsumsi di saat berbuka dan pada saat sahur. Alhamdulillah fala takunu minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Daging semua isinya ya Bunda Elin. Masya Materi Allah. pada pagi hari ini, Masya Allah. Eh, Begitu maha besarnya Allah ya dengan ciptaannya, menciptakan hal-hal sekecil, sampai sel-sel terkecil pun Allah atur sedemikian rupa. Bagaimana caranya untuk bisa detok dengan saum Ramadan ini ya Bun ya. Ya, Masya Allah. Sampai dikelola oleh hal terkecil sampai senyawa atau pago pun yang akan menelan sel-sel yang rusak tadi. Luar biasa, Allahu Akbar. Baik, jazakillah khair Bunda untuk materi Wah, webinar jasa. pada pagi hari ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kita buka tiga penanya dulu ya Bunda ya. Boleh, boleh, Karena boleh. eh, silakan kepada sahabat Sabila untuk yang mau bertanya boleh lewat kolom chat atau langsung atau raise hand. Ayo Tiga dong, Kak. pertanyaan. Silakan Bu Rina, Dia yang nanya ya. Ketua Departemen Oh ya, Humas dia Majelis nanya. Salimah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elin, jadi di rumah itu kami terbiasa mengkonsumsi probiotik ya Bu, yang dari Oh hasil iya. fermentasi, baik itu tape, kombucha, dan sebagainya gitu. Nah, posisinya kalau dalam bulan Ramadan ini kita konsumsi probiotik itu kapan yang baiknya ya gitu? Apakah pada saat berbuka udah bisa kita konsumsi ataukah nunggu berapa waktu? Gitu Bu Elin. Terima kasih. Ya, ya, sama-sama. Ya, untuk makanan-makanan yang berasa asam,
biasanya itu kan ada asam ya, dia melibatkan cuka gitu kan, itu asam ya. Nah, jangan di awal. Kalau pada saat baru buka banget ya, adzan, nah itu sebaiknya kurma. Kurma itu kan sifatnya panas ya Bunda. Maka kombinasikan dengan air yang sifatnya dingin sehingga jadi netral suhunya. Jadi kurma itu sifat makanannya itu panas, air sifatnya jenisnya itu adalah dingin. Ketika dipadukan menjadi netral dan itu akan ramah di dalam pencernaan kita. Nah, ketika itu sudah masuk, biarkan tuh si kurma yang sudah kita makan itu dan air yang kita konsumsi itu memanaskan liver kita, limfa kita, lambung kita untuk siap mencerna makanan. Diselingi dengan sholat maghrib itu adalah untuk memberi waktu agar organ pencernaan ini punya kesiapan untuk mencerna makanan selanjutnya. Setelah itu, barulah mengkonsumsi makanan yang lain. Nah, pada maghrib itu boleh silahkan mengkonsumsi, tapi sebaiknya ketika sesuatu yang sifatnya asam ini, ya, itu gabungkan dengan yang tidak terlalu asam, jadi dinetralkan juga ya pH-nya gitu ya. Supaya apa? Supaya tubuh kita nggak terlalu kaget juga gitu ya. Kan ketika asam khawatir misalnya bagi yang menderita apa tuh iritasi lambung. Nah, ini bisa khawatir perih gitu kan. Nah, jadi ada baiknya digabungkan dengan makanan-makanan lain yang sifatnya tidak asam. Demikian. Ya, insya Allah. Insya Allah bagus itu prebiotik dan probiotik. Ya, kurmanya probiotik, eh, tadi kombuchanya atau kimchi gitu ya, itu prebiotik digabungkan sangat ramah, maka di usus kita itu akan berterima kasih sekali. Karena dari prebiotik dan probiotik itu dia bisa memberikan makanan kepada bakteri-bakteri baik di dalam usus, yang itu membantu pencernaan. Masya Allah. Makasih. Ya, untuk selanjutnya silahkan Bu Eh, MC, Bu Anita. saya bacakan di kolom chat ya Bunda Elin. Boleh, boleh ya. Di Bu Nina Depok. Coach Elin, tadi saya mendengar baik untuk memberi cuka pada makanan. Apakah sama jika diganti dengan perasan jeruk nipis? Eh, Syukran. Ya, Masya Allah. Eh, Jeruk nipis, jeruk lemon itu bagus sekali kalau diperaskan ke makanan yang ada di masakan kita. Mengapa? Karena jerukan itu dia bisa meningkatkan apa namanya daya cerna dari zat besi yang ada pada makanan-makanan kita. Misalnya kita bikin capcay gitu kan. Nah, eh, terakhir kita suka kasih perasan jeruk nipis supaya rasanya segar ya. Kalau dari tesnya lidah kita biar segar, tapi ternyata manfaatnya itu adalah meningkatkan penyerapan di dalam tubuh kita sebenarnya bagus sekali ya, Masya Allah. Jadi boleh silahkan Bunda diganti dengan cuka jeruk. Dan bahkan gini Bun, cuka itu kan sifatnya melarutkan lemak ya. Sementara sayur-sayuran yang kita dapatkan dari pasar atau dari warung atau dari abang-abang tukang sayur itu kan dihasilkan dari petani yang menjaga atau merawat tanaman itu dengan pestisida ya. Terutama yang daun-daunan atau mungkin yang buah-buahan, tomat, cabai gitu kan itu mengandung pestisida, Bunda. Sementara pestisida itu toksik buat tubuh kita. Jika kita sering mengkonsumsi sesuatu yang mengandung pestisida, maka itu akan berpotensi tubuh kita mengalami sel-selnya mengalami mutasi. Nah, mutasi ini nanti akhirnya jatuhnya ke kanker dan sebagainya. Itu sudah ada penelitiannya. Nah, oleh karena itu gimana prepare kita? Sedia cuka di rumah setiap saat, Bun ya. Mau cuka apel atau mau cuka makan ya yang biasa yang putih itu. Cari yang label halal. Nah, setiap mau masak itu cuci dulu pakai larutan cuka sayurannya itu. Rendam dulu setiap berapa menit ya, 10 menitan lah. Rendam dulu tuh tomat, cabai, bawang, apalagi bawang Bun. Kalau pernah jalan-jalan ke Brebes ya, ngelihat para petani bawang, itu mulai dari benihnya udah dikasih pestisida, ditanam biar nggak digerogotin
binatang-binatang penggerogot itu ya. Terus abis itu ketika lagi penanamannya juga masih terus aja disiramin sama pestisida. Ketika diambil, dipanen, nanti dia dimasukin lagi ke pestisida bubuk. Nah ini eh, berdobel-dobel ya pestisidanya. Jadi sebaiknya ketika ngupas bawang itu langsung direndam di air cuka. Biar kita meminimalisir eh, apa namanya meminimalisir pestisidanya tersebut. Dan pestisida itu biasanya itu mengandung lemak-lemak, Bunda. Nah, itu dilarutkan di cuka supaya luruh ya. Atau kalau misalnya lagi nggak ada cuka nih, habis cuka, pakailah garam. Larutkan air garam ya untuk menghilangkan kuman-kuman. Terutama mungkin untuk selada gitu yang mau langsung konsumsi sama kita, kasih air garam pun ya. Air garam supaya apa? Kuman-kumannya mati atau mungkin ada serangga-serangga yang seperti ulat-ulat yang memang suka sembunyi gitu ya. Itu bisa bisa rilis dari sayuran yang kita akan konsumsi. Nah, demikian Bunda. Ya, jazakallah khair. Eh, benar banget Bunda Helin. Di Brebes itu, saya orang Brebes asli, Oh, Masya Allah. petani bawang juga. Memang dari awal mau ditanam aja udah dikasih pestisida. Ya, betul. Tanahnya, bahkan untuk menghalau hama juga pestisidanya luar biasa gitu. Iya, Karena betul. kondisi tanahnya itu sekarang udah nggak bisa kalau dengan pestisida biasa gitu. Kalau yang luar Mm-mm. biasa atau pemberian pestisida. Baik, kepada sahabat kalimat selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Silakan langsung raise hand. Eh, baik, saya boleh tanya nggak Bunda? Boleh, boleh, silakan. Biar tetap bugar nih Bunda Elin. Kalau Mm. waktu yang tepat untuk olahraga selama bulan Ramadan itu Ah, pagi, iya. siang, atau malam? Ya, eh, Makanya ya kita dari segi olahraga. ya, kalau dari segi olahraga itu bagi terutama ya bagi wahat yang pengen menurunkan berat badan ya. Misalnya nih kita lagi ada program supaya menjaga idealnya berat badan kita itu lebih tepat ketika menjelang berbuka ya, sore berarti kan. Nah, tapi jangan sampai zikirnya hilang, Bun. Ada porsinya lah, zikir kapan, olahraga kapan gitu ya. Nah, kenapa? Karena kan pada saat olahraga itu penguapan akan semakin banyak. Ya. Jadi kalau kita lakukan di pagi hari, penguapan banyak, kita akan puasa kita akan berlanjut dengan lemesnya kita, nggak berdayanya kita sehingga tidak bisa dilakukan hal-hal yang lain gitu kan. Khawatirnya demikian. Nah, oleh karena itu pada saat saum pagi hari lakukanlah kegiatan-kegiatan yang memang aktivitasnya nggak terlalu berat. Nah, kalau memang biasa olahraga lakukan di waktu sore hari. Saya sebaiknya menghindarkan diri dari olahraga malam. Karena pada saat malam itu tubuh kita itu sedang rilis turun kinerjanya. Karena sama seperti halnya kita. Makanya Allah itu kan menjadikan malam untuk istirahat itu benar, bukan bukan malam istirahat buat mata doang, tapi memang semua semua tubuh ya. Nah, jika dipaksa untuk bekerja di waktu malam dengan dengan olahraga yang tadinya si jantung ini udah mau rehat-rehat, dipaksa harus bermacu gitu ya. Nah, beberapa kasus kan artis-artis yang berolahraga malam itu akhirnya kayak Sinclair itu ya, dia meninggal setelah olahraga karena olahraganya sangat memaksakan diri di waktu malam, bahkan setiap hari gitu kan olahraga. Nah, ini tidak tidak baik gitu ya. Jadi pada saat malam itu memang waktunya kita rehat, ya. Rehat dan sebaiknya kalau sudah eh, malam ya nggak perlu lagi olahraga. Demikian kalau menurut pendapat saya ya Bunda. Ya, Jadi biar nanti pada saat udah haus-hausnya itu tinggal sebentar lagi beduk sebentar langsung. lagi Ya, maghrib. betul. Dan juga kita punya waktu untuk jeda. Oh iya nih, minum itu ketika habis olahraga jangan langsung minum ternyata Bunda. Habis makan jangan langsung minum. Saya tadi lupa skip ya. Jadi habis makan nih, kasih jeda dulu beberapa saat supaya makanan itu bisa bisa dicerna dulu oleh lambung. Nah, setelah beberapa saat, sekitar mungkin beberapa menit gitu ya, baru minum.
Sementara kebiasaan kita kan habis makan langsung minum, ya Bun ya. Nah itu katanya sih lebih lebih puas gitu kita, udah selesai selesai gitu ya. Tapi ternyata dari ilmu kesehatan itu mengganggu ritme pencernaan di dalam tubuh kita. Ibaratnya gini Bun, ketika apa namanya lambung kita lagi mencerna, itu lagi panas-panasnya kan mencerna. Terus disiram sama air yang sifatnya dingin. Ibaratnya tuh kalau api ini lagi kobar-kobarnya, terus disiram air ya mati lah. Terus akhirnya metabolismenya jadi lambat, lambat, lambat gitu. Itu secara logikanya. Nah, jadi itu pun juga rumus yang bisa kita lakukan ketika antara makan dulu atau mandi dulu. Kalau mau makan, mandi dulu aja. Habis mandi baru boleh makan. Jangan makan dulu baru mandi. Karena pada saat mandi itu kan kita dingin badan kita. Sementara tubuh kita ini lagi butuh panas untuk mengolah makanan yang baru masuk. Nah, jadi sebaiknya kalau pilihannya antara mandi sama makan, ya dudukan mandi aja dulu. Atau kamu makan dulu nanti mandinya jeda lebih lama lagi. 4 jam ya, Bun. 4 jam untuk mengolah pencernaan, 4 jam lagi penyaluran. Nah, jadi dijeda gitu. Jangan sampai terlalu dekat jaraknya antara mandi dan makan. Sama dengan minum juga begitu. Habis olahraga biarkan dulu di cooling down dulu suhunya, turunkan, jangan saat panas-panasnya lagi panas badan ini langsung disiram, apalagi pakai air es, membahayakan. Ya, maksudnya membahayakannya itu apa? Membuat limfa, liver, kemudian lemak yang ada di sekitar perut ini yang harusnya menjadi bahan bakar untuk pencernaan kita itu, yang kita lagi butuhkan itu lagi panas-panasnya disiram air tuh kayaknya uapnya langsung menguap gitu kan ya, dan uap dari tubuh kita itu kan mengandung beberapa ini ya toksis diantaranya kan kayak CO2 gitu ya. Nah, itu kalau kemudian tersiram dengan minuman air yang apalagi cara minumnya salah gitu ya, ya itu akan mengendap di dalam tubuh kita. Allah ada bismillah. Ini adalah beberapa tips yang memang saya temukan di kitab Zadul Ma'ad ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang memang beliau mentadaburi isi Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, walaupun tidak sampai pada derajat sunnah Rasulullah, tetapi kalau kemanfaatannya untuk mencegah kemudaratan, ya kita ada yang mengikuti. Ya. Demikian Bunda Anita. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Bun. Luar biasa Jazakumullah gamblang banget, khair. jelas banget penjelasannya. Ada lagi untuk bunda-bunda yang lain? Waktu mendekati di ujung acara kita 11.29. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, kita sampai di penghujung kegiatan webinar Sabila kali ini. Jazakallah khair saya ucapkan kepada Bunda Elin atas Jazakumullah. uh, waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Sabila. Semoga tidak menjadi apa, tidak kapok ya Bun bertemu dengan Masya Allah, enggak, Insya Allah enggak kapok. Insya Allah karena ini mungkin banyaknya agenda dan kita biasanya kalau Sabila webinarnya malam ya. Ini kita pagi dan Hmm, banyak umahat yang beraktivitas berhalang. Ya, berhalangan. Insya Allah bisa menyimak lewat YouTube PD Salimah amin. Kota Depok. Baik, kita tutup. Saya dari MC, mohon maaf lahir batin. Terima kasih kepada Bunda Nur, Bunda Rina yang sudah memfasilitasi terselenggaranya Sabilah Salimah berbagi ilmu di kesempatan pada pagi hari ini. Uh, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka